Saya ingin menunjukkan bagaimana Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Huzaim bin Syed, bagaimana keikhlasan beliau dari pertama kali beliau dakwah hingga sampai sekarang. Apakah beliau mematok tarif? Apakah beliau meminta tarif? Apakah beliau minta dibayar untuk dakwahnya? Apakah beliau meminta lewat WhatsApp pembayaran nanti harus begini dan lain sebagainya? Enggak. Ini yang selaman, setiap selaman ngasih 500 perak, ngasih 1000 perak, saya tolak. Saya tolak, ngasih 1000 saya tolak, ngasih 5000 saya tolak, pokoknya saya tolak. Saudara, digewer saya sama Habib Husin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya terheran-heran dengan orang-orang yang selalu menjuluki para ulama, para habaib dengan kata-kata dawir dan lain sebagainya. Ya, kita tahu ya, kata-kata seperti itu sering digunakan oleh kelompok-kelompok pembenci habaib untuk menyerang habaib. Ya, kata seperti itu selalu diandalkan dari lisannya mereka untuk menyerang habaib. Padahal bagaimana dakwahnya para ulama, dakwahnya para habaib? Mereka ikhlas, mereka tidak dibayar pun nggak masalah. Yang penting apa? Dakwahnya membantu baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mengetahui bagaimana dakwah di zaman sekarang. Ya, kalau zaman sekarang memang segala sesuatunya itu berbayar ya. Dari sound sistemnya berbayar dan lain sebagainya. Berbeda kalau misalkan memang suaranya itu tidak pakai sound system ya dan lain sebagainya lah. Tapi kalau di zaman sekarang, Masya Allah, serba mahal. Apalagi BBM naik. Saya ingin menunjukkan bagaimana Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Huzaim bin Syed, bagaimana keikhlasan beliau dari pertama kali beliau dakwah hingga sampai sekarang. Apakah beliau mematok tarif? Apakah beliau meminta tarif? Apakah beliau minta dibayar untuk dakwahnya? Apakah beliau meminta lewat WhatsApp pembayaran nanti harus begini dan lain sebagainya? Enggak. Dakwah beliau ikhlas dari dulu hingga sekarang. Dakwah beliau begitu ikhlas, luar biasa. Dan saya melihat sebuah video yang memang luar biasa. Kekaguman saya dan kekaguman kalian untuk Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Huzaim bin Syed. Nih, kita simak bagaimana tanggapan daripada Habib Rizik ketika Habib Rizik ingin dikasih uang, lalu beliau menolak. Dia nggak mau nih dikasih uang, menolak. Padahal dikasih 2000, 1000, 500 perak, 200 perak dan lain sebagainya. Kita simak saja video ini. Keikhlasan beliau yang luar biasa. Dulu pada saat saya pertama kali pulang dari Saudi Arabia, saudara, saya ngisi di tempat Habib Hussein Al-Attas di pengajian Majelis An-Nur di Tangerang, saudara. Selesai acara, saya diri di samping Habib Hussein. Ini yang selaman, setiap selaman ngasih 500 perak, ngasih 1000 perak, saya tolak. Saya tolak, ngasih 1000 saya tolak, ngasih 5000 saya tolak, pokoknya saya tolak. Saudara, digewer saya sama Habib Hussein. Habib Hussein diam, dia, saudara, saya nolak. Ya, begitu selesai, saya dipanggil ke kamarnya. Habib Rizik, itu mereka ngasih 1000 rupiah, 500 rupiah karena mahabbahnya, cintanya. Jangan dikecewakan, nanti mereka kecewa. Masih mending kalau sekedar kecewa. Kalau mereka nanti suudzon, oh Habib dikasih 1000 ditolak, maunya 5 juta kali ini. Nanti kalau mereka suudzon kan jadi dosa. Terima. Soal nanti setelah kumpul antum mau sedekah lagi, sedekah. Nah, kalau kita lihat bagaimana yang disampaikan oleh beliau Imam Besar, ya, beliau sebenarnya menolak pun karena posisinya udah mungkin Anda lebih butuh. Mungkin itu yang dianggap oleh beliau Imam Besar. Tapi di lain sisi ternyata ada rasa yang mahabbah luar biasa terhadap Habib Rizik. Sehingga pecintanya ingin memberi hadiah, ya, begitulah hadiah. Apalagi orang-orang dulu, jangan menolak hadiah, jangan menolak rezeki, karena nanti kalau ditolak rezeki kita jadi susah lain sebagainya. Nah, niat Habib Rizik itu cuman ingin, udahlah ini rezeki untuk kamu yang lebih butuh, seperti itu mungkin ya. Akan tetapi dinasehati, diberikan arahan oleh salah satu seorang ulama yang sudah tua, yaitu Habib Husin, dan dinasehatin jangan menolak ya Habib. Kalau ditolak akhirnya timbul suudon lain sebagainya, terima saja, terima. Nanti kalau urusan sedekah lagi, itu urusan nanti. Bagaimana akhlaknya daripada Habib Rizik? Menolak, lebih memahami mungkin ini butuh untuk kamu aja. Tapi di lain sisi, ya ada jalan yang terbaiknya.
dan mungkin diterima oleh beliau Habib Rizik dan diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kemungkinan seperti itu. Ya, dan kita harus paham betul bagaimana Habib Rizik tidak bisa dibayar dengan harta, dengan tahta untuk perjuangan, tidak bisa. Beliau ikhlas dan ridho untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kita simak lanjutannya. Tapi terima. Ditegur saya, saudara, maklum ini kan murid baru nih, baru pulang dari Saudi, nggak tahu tradisi, saudara. Saya tolak, bukan tolak karena sombong, memang saya nggak sampai hati mengambil, nggak enak, malu. Tapi setelah saya diberikan nasihat, digewer oleh Habib Hussein Al-Attas, saudara. Habib Hussein Al-Attas ini cucu daripada makam keramat Empang, saudara. Nah, njitnya Habib Ahmad Lel, mana Habib Ahmad? Ada di atas. Nah, bin Muhdar bin Hussein, saudara. Digewer, nggak boleh. Nah, semenjak saat itu, saudara, saya tidak pernah menolak. Hatta diberikan cuma 200 perak, 50 perak, saudara. Terima, terima. Itu dalilul mahabbah, itu ramzul mahabbah. Jangan kecewakan umat. Itulah yang dilakukan oleh para kiai kita, bukan kiai-kiai kita meres umat. Betul. Betul, apalagi di zaman sekarang gegernya, wah dawir, wah dawir, wah dawir. Padahal itu hanya hadiah dari umat Nabi untuk penerus dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi di zaman sekarang pemikiran mereka diputarbalikkan, seolah-olah Kiai Habib itu peminta-minta. Wah, dasar lumuk iman. Akhir zaman nih, ya, fitnah di mana-mana, ya, omongan di mana-mana. Ya, kita harus bisa menjaga daripada lisan kita, dan kita harus bisa menjaga hati kita, jangan sampai terbawa suasana mereka. Karena suasana mereka adalah suasana pengadu domba. Suasana mereka adalah suasana yang panas. Suasana mereka adalah suasana yang seolah-olah antara habaib dan ulama tidak boleh bersatu agar terpecah belah. Inilah akhir zaman. Hati-hati tuh. Makanya ngaji sama ulama sama habaib yang istiqomah. Jangan sampai nanti terombang-ambing di dalam dunia yang fana ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.